Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahrawi Channel. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah hari ini kita mereview perbatasan antara Mina dan Musdalifah ya. Ya. Dan kita saat ini tiga serumpun, yaitu pertama adalah MC Channel. Izumaki tentunya. Ya, jadi hari ini kita mereview bagaimana caranya jamaah mabit melaksanakan mabit di Musdalifah dan perbatasannya adalah Mina. Jadi ini Mina ya. Ya. Ini Mina dan sebelah sini Musdalifah, itu Musdalifah. Nah, perbatasannya hanya jembatan ini. Jadi di sini kenapa kita bahas? Karena keistimewaan jembatan ini, kalau bagi jamaah plus banyak sekali yang mabit di atas jembatan ini. Karena kenapa? Di sini kalau jamaah plus itu, jamaah haji khusus itu punya transportasi sendiri, yaitu punya bus sendiri. Ya. Jadi misalnya jumlahnya kalau sebelum COVID itu sebanyak sekitar 45 atau 40 orang ya dalam satu bus. Ya. Dan di antaranya yaitu MC Channel dan Izumaki, yaitu adalah pembimbing pemandu di dalam satu bus itu untuk membimbing dan membangunkan jamaah yang sedang tidur di dalam bus, membacakan doa di atas bus. Doa masuk Mina, doa masuk Musdalifah, doa masuk ke Minanya. Ya kita harus betul sekali. Harus selalu di dalam ngasih terus ya. Iya, betul. Dan disinilah posisinya. Kadang-kadang jamaah itu masih tertidur lelap di atas bus dan kita bisa melaksanakan mabit itu kalau kondisi sedang macet di atas jembatan ini. Nah, betul sekali. Dan ini tendanya yang bagi ini tenda khusus Afrika ya, karena ini lumayan paling jauh ya. Jauh ini dari utara sangat jauh. Nanti paling dekat dengan Musdalifah. Ya. Musdalifah tempat mabit di mana malam tanggal 10 ya. Tanggal 10. Ya. Tanggal 10 mabit di Musdalifah ini dan tinggal pindah ke kemah sebelahnya. Ya. Pindah. Masya Allah. Sebentar, mau di zoom dulu tempat jumrahnya di mana. Nah, ini sahabat semua, kondisi Jumratul Ula Wusta Aqabah. Ya, betul. Itu di daerah yang sana yang kita zoom ini. Dan Masya Allah tabarakallah, inilah kondisi saat ini. Sebentar lagi akan ditempatkan oleh para jamaah haji lokal, yaitu khusus Arab Saudi dan ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi. Ini kondisi dan situasi saat ini. Insya Allah 2 hari ke depan sudah dimulai cara mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji dalam negeri, yaitu dari tanggal 3 Dzulqa'dah sampai tanggal 13 Dzulqa'dah. Nah, situasi dan kondisi di saat pagi hari sudah mulai panas saat ini sahabat semua. Dan Izumaki Ya. bagaimana Anda cara mendaftar nanti? Kenapa? Maaf, nggak dengar. Cara mendaftar untuk haji tahun ini. Cara mendaftar haji pada tahun ini itu mulai dari persyaratannya, yaitu kita harus vaksin. Minimal vaksin 1 kali. Ya. Kalau dapat 2 kali, alhamdulillah itu sudah sempurna. Ya. 1 kali pun itu sudah boleh. Yang kedua itu menyangkut umur. Ya. Itu umur standar kita mulai dari 18 tahun sampai maksimal 65 tahun. Masya Allah. Persyaratan ketiga tentunya budget. Ya. Nah, Apakah ini siap Anda dengan budget yang sudah disiapkan ya? ya, mendengar desas-desus tentang budgetnya itu minimal dari 6.000 real sampai dengan 7.000 real atau berkisar 2.000 US dollar. Masya Allah. Ya, itulah jadi kendala kita luar biasa ya. Jadi bagi yang mau melaksanakan badal haji, itu baru harus bagaimana menurut antum? Iya, tentunya badal haji yang sebelumnya berkisar 1.000 dolar sekarang tidak mungkin dengan 1.000 dolar. Melihat budget atau izin kita melaksanakan ibadah haji ya di Saudi Arabia
baik dengan orang Saudi Arabianya atau kita sebagai ekspatriat, itu nggak mudah dan tidak gampang, mulai dari aturannya dan budgetnya itu. Ya. Itu tentunya ya yang kemarin $1.000 sekarang menjadi ya 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. 2 kali lipat ya, Ya, minimal betul $2.000. Masya Allah. Seperti Dan itu. Maaf sahabat semua karena saudaranya bising ya. Iya. Ini banyak mobil yang lewat, tapi kita kenapa mereview di sini karena memang situasi dan kondisinya saat ini pas banget dengan perbatasan antara Musdalifah dan Mina, penginapan Mina. Nah, inilah kondisi dan situasi saat ini. Informasi-informasi haji yang terbatas yaitu hanya 60.000 ya. 60.000 jamaah. 60.000 jamaah dari warga Saudi atau ekspatriat yang khusus tinggal yang ada di Arab dalam Saudi. kerajaan Saudi Arabia. Demikian. Berarti tinggal link-linknya nanti kita tinggal ini ya, dimasuk aja ke link Kementerian Haji Arab Saudi dan bisa langsung mendaftar ya. Iya. Oke, baik, lanjut. Nah sahabat Bahrawi dimanapun Anda berada, kita hari ini memang khusus mereview antara Musdalifah dan Mina. Iya. Kenapa? Untuk persiapan ke depan nanti ritual haji pasti akan melewati itu. Iya. Nah, betul. pengalaman Izumaki waktu membawa jamaah di atas jembatan ini, apa pengalaman Anda? Pengalamannya tentu kita pertama membangunkan jamaah. Yang pertama supaya jamaah benar-benar tahu ya, kita sudah memasuki area Musdalifah. Ya. Yang kedua tentunya kita membacakan doa untuk memasuki area Musdalifah. Ya seperti itu. Betul sekali. Dan biasanya kita setiap melewati jembatan ini, kita selalu ingat ya bagaimana caranya berjuang untuk masuk ke area ini. Sangat susah dari kita mulai maghrib ya. Iya, kita keluar dari Arafah ya. Dan di sini untuk masuk di sini ini tidak mudah, sahabat Bahrawi semuanya. Karena di sini memang eksklusif, kalau haji khusus itu punya transportasi sendiri. Jadi kita bisa mengantisipasi jam berapa sih dibuka pintu ini. Gitu. Jadi kita bisa mengatur waktu sendiri gitu ya. Waktu sendiri, betul sekali, beda dengan haji reguler ya. Kalau menurut Ustadz ini MC Channel? Iya. Pengalaman kita di seputar jembatan ini kawan-kawan, memang bagaimana kita itu di saat-saat kita diusir oleh tugas ya, padahal kita sudah mendekati tujuan ya, padahal kita sudah hampir sampai, tiba-tiba kita diarahkan ke tempat yang lain. Nah, saat itulah luar biasa hilang ingatan semua. Yang tadinya dipelajari sebelum haji sedemikian rupa ya. Betul. Jadi ya begitulah lika-liku ya. Lika-liku kita melayani para jemaah haji yang memang harus berbekalkan keuletan, pengalaman berbagai sisi, berbagai segi ya, sehingga para jemaah itu bisa, intinya kita bisa menenangkan jemaah itu. Itu yang paling penting. Ya betul sekali. Jadi itu memang pengalaman yang cukup dahsyat sekali ya. Iya. Karena tahun kemarin terakhir Bahrawi Channel ini mendapat kesempatan kalau nggak salah ini dari putra dari Kiai Haji Ma'ruf Amin yaitu Wapres. Kita dapat melayani waktu itu total 3 anak, jadi 5 orang totalnya, khusus keluarga dari beliau. Keluarga dari beliau, putranya. Sebanyak 5 orang itu kita punya bus satu khusus sendiri VIP. Jadi benar-benar hanya untuk beliau, Masya Allah, dan keluarganya. Dan kebetulan karena Bahrawi Channel ini sebagai pemimpin dari Bahrawi Group di sini diminta khusus untuk melayani beliau dan mengawal khusus, tidak boleh mengawal bus yang lain. Padahal waktu itu kita punya sekitar 8 bus, 9 bus dengan VIP yang satu. Totalnya semuanya, dan alhamdulillah sih lancar semuanya ya. Alhamdulillah. Dan memang sesuai harapan apa yang diminta oleh jamaah VIP kita ya, sesuai adanya, dan alhamdulillah lancar sampai melaksanakan tawaf ifadah dan lain-lain. Kalau pengalaman tuh gimana waktu haji terakhir kemarin? Waktu haji kemarin masuk sini ya? iya,
salah jalur ya. Iya, salah jalur ya Allah. Ya di sini ini. Itulah memang kawan-kawan rintangan demi rintangan yang kita hadapi saat haji ya. Puncak pelaksanaan haji itu luar biasa kawan-kawan. Ya, Artinya, tapi ya bagaimanapun juga kita harus hadapi. Dan intinya seperti yang kami ungkapkan di awal tadi, supaya bagaimana caranya kita bisa menenangkan suasana, supaya jemaah haji itu tidak resah, tidak gelisah, sehingga bisa mereka tetap tenang dalam melaksanakan ibadah hajinya, supaya tetap khusyuk. Dan paling penting itu adalah meyakinkan ya, bahwa betul. kita akan berhasil nih melewati tempat ini itu begitu dia, ya. Iya. Itu yang paling penting, karena itu tidak semudah itu kita bisa apa namanya, ini jangan dipegang itu, jangan disentuh ini. Iya kan, nanti akan lambat deh. Iya. Nah gitu ya. Lanjut. Tapi ini tuh. Kenapa sih jadi gitu? Iya, jadi ini soalnya. Hah? Oleng-oleng dia. Oleng-oleng dia sebenarnya. Iya. Kok kayaknya ada yang salah nih? Belum di. Hah? Jadi MC Channel waktu itu pengalamannya benar-benar melewati jalan ini ya? Iya, betul. Nah. Betul sekali. Jadi ya untuk menembus sampai ke lokasi tujuan kita itu luar biasa sulit ya. Tapi ya kita terus berjuang dan bagaimanapun alhamdulillah kalau kita sudah berjuang tulus dan kita bersabar, insya Allah akan selalu ada jalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sampai juga pada akhirnya tempat tujuan kita. Jadi akhirnya waktu itu sholat tawaf ifadah itu terlaksana juga ya? Iya, alhamdulillah pagi-pagi di situ. Kenapa alasannya? Tawaf ifadah itu kan seharusnya bisa dilaksanakan setelah kita melempar jumroh. Kenapa dilakukan yang memang dengan waktu yang terbatas begitu? Mungkin pertama memang barangkali di situ ada kesepakatan antara yang punya travel dengan jemaah. Itu bisa jadi. Dan kemudian itu alasan pertama. Yang alasan kedua memang waktu itu memang waktu yang terafdal gitu ya. Iya. Waktu yang paling utama untuk kita melaksanakan tawaf ibadah tersebut. Yang ketiga, keuntungannya itu adalah ketika kita lebih cepat sampai di situ. Nah, di situ justru longgar di situ. Dan sehingga nantinya terutama bagi para jemaah yang datang bersama keluarga, bersama istri. Itu yang masukkan bahas itu dari dia. Tadi. Itu yang Anda tanya dari tadi. Nah, itu dia intinya. Intinya itu ya. Iya, sehingga mereka bisa lebih awal. Iya. Takutnya nanti yang sekamar berdua terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang bisa membatalkan haji mereka. Itu dia. Jadi ada beberapa alasannya ya. Iya, betul sekali. Jadi intinya memang lika-liku haji itu memang seperti itu, dan kita sebagai panitia Allah yang biasa melayani tamu Allah dan selalu bersyukur ya bahwa memang ternyata pelaksanaan haji sebelum-sebelumnya itu memang suatu kenikmatan yang luar biasa yang belum pernah kita rasakan. Baru kali ini setelah ada pandemi ini baru kita rasakan bahwa yang kemarin-kemarin kita laksanakan itu adalah satu nikmat yang luar biasa yang tiada tara. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi ya Allah. Kita merasakan sesuatu itu setelah tiadanya ya, gitu setelah tiada baru kita rasakan. Rata-rata itu semuanya yang semua seperti itu ya. Kalau ada kita biasanya kurang mensyukuri, biasa-biasa saja, tapi setelah lewat baru kita rasakan. Setelah tidak bisa lagi mengerjakan sesuatu itu baru kita menyadari bahwa itu sangat penting sekali. Luar biasa. Itulah hikmahnya hidup ini. Baik sahabat Bahrawi dimanapun Anda berada, bahwa jangan lupa dukung terus MC Channel. Ini sahabat kita, saudara kita, dan Izumaki juga. Izumaki tentunya. Dengan cara subscribe, like, dan share ke media sosial sahabat semua, supaya kita bisa tambah semangat untuk meng-share sesuatu, mengupdate sesuatu dari Kota Mekah. Karena memang saat ini eksklusif banget ya, bahwa saudara-saudara muslim kita dari seluruh dunia belum bisa masuk ke Arab Saudi. Jadi bagian tugas kami semua, para youtuber yang ada di Kota Mekah khususnya, bisa menginformasikan up to date setiap hari dari kondisi dan situasi dari masdarnya, itu mari tempat kejadiannya. Iya, betul. Nah itu dia, insya Allah Bahrawi Channel
minta didukung karena 100.000 subscriber. Insya Allah kita akan ada giveaway untuk melaksanakan ibadah umroh dari manapun Anda berada. Insya Allah kita akan adakan giveaway supaya rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada subscriber yang ada di seluruh dunia. Baik, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.